Sesuai dengan request teman-teman semua, untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang website hacking. Tapi sementara saya persiapkan dulu materi-materi untuk website hacking. Di video kali ini saya akan membahas satu lagi tentang Trojan, karena ada juga yang request bagaimana cara kita mengirim Trojan ke target mesin. Oke, ada banyak sekali delivery method atau metode pengiriman file ke target yang bisa kita gunakan. Dan salah satu yang mudah kita lakukan adalah dengan menggunakan metode email spoofing. Ya, maksudnya kita akan berpura-pura menjadi seseorang yang berpengaruh kepada si target, bisa dari keluarga, bisa dari teman, ataupun bisa dari seorang dari lingkungan kerja seperti atasan. Oke, kita akan menggunakan email dari mereka dan mengirimkan file Trojan tersebut ke target, sehingga target menjadi percaya dan membuka file tersebut, mendownload dan mengklik file Trojan di target system. Metode email spoofing ini adalah salah satu metode social engineering yang kita gunakan untuk mengelabui si target. Kita bisa gunakan metode ini di Kali Linux dengan menggunakan tool send email. Oke, tetapi untuk menggunakan tool send email ini, pertama kita harus ada dulu SMTP server yang bisa kita gunakan untuk mengirim email. Oke, kita bisa cari SMTP server yang gratis di Google. Kita ketik saja free SMTP server. Ya, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa coba satu-satu. Ada banyak sekali SMTP server atau email server yang bisa kalian gunakan untuk mengirim email. Oke. Tetapi problem dengan server yang gratis ini, email yang kita kirim itu biasanya akan masuk ke spam, ya. Jadi akan jarang sekali dilihat oleh si target jika target tidak membuka spam emailnya. Oke, itu kita akan cari SMTP server yang tidak gratis tetapi menawarkan free trial. Oke, kita akan gunakan yang free trial untuk tujuan tutorial ini. Ya, nama SMTP servernya adalah Send in Blue. Oke, Send in Blue. Enter. Nah, ini dia sendinblue.com, more than just email marketing. Kalian klik link tersebut. Oke, nah ini adalah halaman dari Send in Blue. Kita harus sign up dulu. Untuk sign up-nya juga gratis, oke. Untuk bisa menggunakan SMTP server Send in Blue ini. Klik pada tombol sign up free. Ya, di sini kita harus masukkan email kita. Oke, saya akan masukkan email saya di sini. Oke, kemudian passwordnya. Kita masukkan password kita. Ya, katanya ini paling kurang 8 karakter. Kalian masukkan saja passwordnya 8 karakter. Atau jika kalian tidak ingin membuatnya seperti ini, kalian bisa langsung saja di sini sign up with Google. Ya, klik di situ. Kalian isi namanya di sini. Misalnya ya, namanya terserah kalian mau bikin apa ya. Kemudian ada company name di sini juga terserah. Kalian bikin nama apa. Kemudian site-nya tidak usah diisi. Kemudian klik next. Nah, kemudian alamatnya ini juga terserah kalian masukkan apa, tidak perlu akurat, misalnya Jalan Merpati. Oke, kode posnya 37177 misalnya. Kota Jakarta. Ya, negara Indonesia. Indonesia, mana dia? Oke, kemudian klik next.
Oke, ditanya di sini how many people are in your team? Ada berapa orang yang ada dalam tim Anda? Ya, pilih saja misalnya 2 sampai 10 orang. How many contacts do you have? Misalnya pilih saja 1 sampai 300. Do you sell online? No. Kemudian next. Oke, kemudian nah di sini untuk nomor telepon kalian harus masukkan nomor yang asli ya. Karena nanti akan dikirim kode verification code untuk mengaktifkan akun SMTV server Sunblue kalian. Oke. Saya akan masukkan nomor saya di sini. Oke, kemudian klik send verification code. Nah, kemudian kalian cek HP kalian untuk verification code-nya. Saya akan masukkan di sini. Oke. 650353. Oke. Kemudian klik verify. Oke, nah sekarang kita bisa memilih ya plan-nya, versi yang kita inginkan. Ada versi yang light, kita harus membayar $25 per bulan. Ada yang premium dan ada yang enterprise. Nah, untuk tujuan tutorial ini kita pilih saja yang free, yang gratis, oke. Kita bisa mengirim 300 email dalam satu hari. Ya, itu sudah sangat banyak sekali ya. Oke, kita pilih saja yang ini, continue with free plan. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di akun kita. Ya, saya buat namanya tadi Dolphin. Ini adalah akun kita. Di sini ada dashboard, email, template, statistik, setting. Oke. Nah, tidak ada yang kita butuhkan di sini. Yang kita butuhkan adalah yang di bagian transaksional. Oke, kalian klik pada di sini transaksional. Yang kita butuhkan di sini adalah informasi tentang SMTV setting. Oke. Nah, di SMTV settingnya ini itu ada SMTV server. Ini adalah SMTV servernya. Kemudian ada port. Oke, kemudian ada nama loginnya. Ini adalah email yang kita gunakan tadi untuk sign in. Kemudian ada password. Kita akan gunakan semua informasi ini di dalam tool send email di Kali Linux. Oke, untuk itu kalian langsung saja buka Kali Linux. Oke, ada satu lagi yang perlu saya jelaskan di sini. Nah, ini adalah metode social engineering. Jadi kita akan mengirim email ke seseorang sebagai target. Nah, untuk supaya orang tersebut percaya bahwa email itu adalah valid, adalah sah, kita harus men-spoof email dari seseorang yang bisa mempengaruhi orang itu. Nah, siapa saja yang bisa mempengaruhi seseorang? Biasanya dari pihak keluarga, dari teman, dari lingkungan kerja seperti bos atau atasan, oke? Nah, jika emailnya datang dari orang-orang tersebut, kemungkinan besar si target akan membuka inbox dan melakukan sesuai yang diperintahkan di email tersebut. Misalnya mengklik link dan mendownload trojan yang kita kirim. Nah, saya sudah membuat 2 buah email di sini sebagai contoh untuk mengilustrasikan. Oke, tapi sebelumnya kita lihat di sini, kita akan mencoba ilustrasikan di Kementerian Keuangan. Oke, kita ketik di sini struktur Kemenkeu. Oke. Nah, di sini kita lihat ada strukturnya. Nah, sebagai ilustrasinya, kita anggap saja target kita adalah seseorang yang bekerja di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan di Kementerian Keuangan ini. Oke. Nah, supaya dia bisa percaya bahwa email itu valid dan sah, itu kita harus mencari seorang yang bisa mempengaruhinya. Ya. Ya, tentu saja adalah orang yang berasal dari lingkungan ini yang merupakan atasan darinya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu Sekretariat Jenderal ini, ya tugasnya ini mengendalikan
yang 4 ini, salah satunya adalah Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Nah, kita akan cari email dari pimpinan yang di sini, yaitu Sekretariat Jenderalnya. Di Kementerian Keuangan sekarang, Sekretariat Jenderalnya adalah Bapak Heru Pembudi ya, kalau tidak salah. Jadi kita cari email dari Bapak Heru Pembudi. Ya, ini sebagai ilustrasi. Kalian jangan lakukan sungguhan ya, sebagai ilustrasinya bagaimana email spoofing itu dilakukan. Oke. Jadi kalian cari email Bapak Heru Pembudi ini. Kemudian email dari Bapak Heru Pembudi ini kalian spoof dengan menggunakan tool send email di Kali Linux. Jadi emailnya seolah datang dari Bapak Heru Pembudi kepada staf Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Nah, jika dia melihat email itu datang dari Bapak Heru Pembudi, tentu saja dia percaya, dia akan lakukan segala perintah yang diperintahkan di dalam email tersebut. Misalnya mendownload file, sebuah file yang sebenarnya adalah file Trojan yang kita kirimkan. Ya, dia tidak tahu, karena itu adalah perintah dari pimpinan, tentu dia akan melaksanakannya. Oke. Nah, untuk itu, saya sudah membuat tadi 2 buah email. Ya, kita anggap saja email yang ini adalah email dari Bapak Heru Pembudi sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Oke. Kemudian email yang satu lagi adalah email salah satu seorang yang bekerja di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan di sini. Oke. Jadi ini adalah email pengirim dan ini adalah email penerima. Oke. Kemudian kita akan langsung saja praktek di Kali Linux. Kita kembali ke Kali Linux, kita buka terminal. Oke, kita akan gunakan tool send email. Kalian ketik send email. Oke. Setelah send email tersebut, kalian ketik opsi XU. Nah, opsi XU ini adalah username. Nah, kalian lihat di sini username kalian pada login ini, oke. Kalian masukkan username tersebut. Oke. Setelah opsi XU, kalian masukkan username, setelah itu kalian ketik opsi XP. XP ini adalah untuk passwordnya, dan untuk passwordnya kalian lihat di sini, password. Kalian bisa copy passwordnya di sini. Oke, copy. Kemudian paste di sini passwordnya. Oke. Untuk bisa copy paste dari Windows ke Kali Linux, kalian harus aktifkan device, share clipboard, kemudian pilih bidirectional. Oke. Nah, setelah itu, setelah password, kita masukkan opsi server. Oke. Nah, untuk server kita ketik di sini -s, S kecil. Kemudian kita buka tadi. Nah, servernya adalah ini, smtvrelay.sendblue.com. Oke. Ini kita copy. Kita kembali ke sini, paste clipboard. Oke, spasi. Setelah servernya itu, di sini tidak ada spasi, kita langsung ketik -2, dan setelah -2 itu kita masukkan portnya. Kita lihat di sini informasi tentang portnya adalah port 587. Oke, kita masukkan di sini 587. Nah, setelah itu, setelah port kita masukkan email yang akan kita spoof. Kita beri -f, opsi -f. Nah, email yang akan kita spoof itu adalah email Bapak Heru Pembudi tadi. Ya, tetapi bukan email asli dari Bapak Heru Pembudi ya. Ini adalah email yang saya buat sendiri tadi. Namanya adalah pythonproject439@gmail.com. Oke, tetapi nama dan fotonya tadi sudah saya setting menjadi Bapak Heru Pembudi untuk tujuan praktek saja. Oke, ini saya copy. Saya paste di sini. Oke, setelah itu, setelah email yang akan kalian spoof, masukkan email tujuan atau target emailnya dengan memberikan opsi -t, oke, garis strip, kemudian T kecil.
Dan email tujuan tadi adalah email yang ini, seseorang yang bekerja di pusat sistem informasi. Ya, emailnya juga saya buat sendiri sebagai ilustrasi saja. Copy, paste clipboard. Oke, setelah email targetnya, kita beri judul dengan opsi strip U. Nah, judulnya harus dalam tanda kutip. Kita beri tanda kutip 2, misalnya review aplikasi. Oke, kita minta seorang staff dari pusat sistem informasi tersebut untuk mereview aplikasi. Oke, jadi mereka akan percaya bahwa itu adalah aplikasi yang harus diklik di komputer mereka supaya bisa direview. Oke, review aplikasi. Setelah title-nya, kita masukkan body-nya. Oke, isi atau teks dari emailnya. Nah, misalnya kita buat seperti ini, tolong review aplikasi ini. Nah, setelah ini itu kita masukkan link dari aplikasi yang kita bagikan, oke? Yang sudah kita masukkan ke Google Drive atau ke Dropbox, oke? Untuk itu kita ambil linknya. Saya akan coba buka Dropbox sini. Ya, kalian harus upload dulu trojannya ke dalam Dropbox ataupun ke Google Drive, atau mungkin saya buka saja Google Drive. Saya juga sudah tadi upload ke Google Drive, oke. Ya. Nah, ini saya sudah upload di Google Drive target.exe. Oke. Tapi untuk meyakinkan si target, kita tidak membuat namanya seperti ini, target.exe ini sangat mencurigakan. Kan buat nama yang sesuai yang kalian ketik di email. Misalnya aplikasi untuk ditinjau, untuk di review, misalnya aplikasi keuangan, kalian buat di situ ke aplikasi keuangan.exe misalnya, oke. Nah, di sini kalian ambil linknya, klik kanan, bisa kalian klik di sini dapatkan link, oke. Nah, di sini kalian bisa pilih di sini pembatasan. Oke, akses umum ya di sini ya. Pembatasannya, jika kalian batasi, ini katanya hanya orang yang memiliki akses yang dapat membuka link dengan link tersebutnya. Kalau kalian pilih di sini, siapa saja yang memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link, dia akan bisa mendownload file yang kita bagikan. Mungkin kita pilih di sini siapa saja yang memiliki link, oke. Kemudian salin link. Setelah kalian salin linknya, kita kembali ke Kali Linux. Kita masukkan linknya di sini, paste clipboard, oke. Nah, itu linknya. Tolong review aplikasi ini. Nah, ini adalah linknya. Kemudian tolong review aplikasi ini dan buat reportnya dan serahkan reportnya paling lambat jam 1.30 misalnya, oke. Ya, misalnya pakai jam 14 atau jam 2 ya, 14.30 biar lebih meyakinkan. 14.30. Oke. Tutup tanda kutipnya. Dan setelah bodinya, itu kita akan masukkan opsi O supaya ada headernya. Oke. Di sini kita ketik message header sama dengan, ya, itu ada from. Jadi di inbox-nya nanti ada from. Nah, di from ini ada nama pengirimnya. Oke, nama pengirimnya kita buat di sini Heru Pembudi. Oke. Kemudian kita masukkan email yang kita spoof tadi, yaitu email yang ini, pythonproject439@gmail.com. Oke.
439@gmail.com. Ini sebagai contoh saja ya. Python project 439@gmail.com. Oke, kemudian tutup tanda kutipnya. Ya, ini sebenarnya sudah selesai. Jika kita tekan enter, dia akan langsung mengirim ke email yang kita spoof, ke targetnya, ke target email ya. Dan nama pengirimnya akan menjadi nama Bapak Heru Pembudi, langsung ada foto dari Bapak Heru Pembudi tersebut. Jadi akan sangat meyakinkan. Oke, kita tekan enter. Oke, dan kita lihat di sini, email was sent successfully. Ini artinya emailnya sudah dikirim dengan sukses, sudah berhasil dikirim. Oke, itu kita akan buka Gmailnya. Ya, anggap saja kita sebagai seseorang yang bekerja di sistem informasi tadi. Kita buka email kita, Google, kemudian pilih Gmail, dan ternyata memang benar sudah ada email yang dikirim, yang tidak dikirim di dalam spam, oke, tetapi terkirim ke dalam inbox, kotak masuk. Jadi sangat meyakinkan emailnya. Di sini kita lihat ada nama Bapak Heru Pembudi, oke. Dan jika kita hover di situ, kita letakkan kursor di situ. Nah, kita lihat di sini ada gambar atau profil dari Bapak Heru Pembudi, oke. Jadi akan sangat meyakinkan bahwa ini adalah email yang valid. Jika kita klik di sini, ini dia Bapak Heru Pembudinya, Sekjen Menkeu, Kementerian Keuangan. Oke, kemudian di sini ada pesan yang kita klik tadi, tolong review aplikasi ini. Nah, ini adalah aplikasinya supaya di-download dan serahkan reportnya paling lambat jam 14.30. Oke. Nah, sekarang kalau kita klik ini, dan kita akan dibawa ke link download dari Google Drive. Nah, kita akan mendownload ini, dan tentunya dia akan mengklik dan membuka aplikasinya di sistemnya, karena itu adalah perintah untuk mereview aplikasi dari atasan. Oke, teman-teman, itulah cara kita melakukan social engineering, mengirim file-file Trojan atau virus ke target sistem. Oke, dan cara kita mengelabui targetnya adalah dengan melakukan email spoofing. Seolah-olah email ini adalah email yang datang dari Bapak Heru Pembudi itu sendiri, tetapi sebenarnya ini adalah email orang lain yang sudah di-spoof menjadi email Bapak Heru Pembudi. Dan tetapi kalau orangnya jeli, dia bisa melihat di sini ada dikirim melalui sendinblue.com, oke. Nah, jadi kalian harus lihat di sini dikirim melalui apa email tersebut. Nah, di sini ada send through sendinblue.com. Itu adalah tanda email yang dikirim dari server yang lain ya. Bisa saja email ini adalah email spoof. Oke, saya kira demikian saja. Tetapi tujuan dari tutorial ini bukan untuk mengajarkan kalian untuk melakukan hal-hal jahat ya. Ini adalah untuk demonstrasi bagaimana social engineering itu bisa mengelabui seseorang, supaya kita lebih waspada membuka email dan menjalankan perintah dari atasan melalui email. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke web hacking sesuai dengan request dari teman-teman semua.